Yuk kita lanjutin film kemarin yang ceritanya sempat terputus saat krisisnya sekte luar karena hilangnya tetua Hancong, mengharuskan Chen Feng menyamar jadi pengawas sekte dalam. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi teman-teman, ini dia bagian part 14 Fearless Martial Spirit. Kisah kemarin dilanjut dengan Chen Feng yang diberikan gulungan kertas oleh tetua Guyun, bermuara di tempat penambangan milik tetua Su, sehingga Chen Feng bersama ajudannya pergi ke tempat penambangan tetua Su. Di tempat penambangan, segelintir orang dikerja paksa tanpa henti oleh pengawas di situ. Tidak pakai lama, Chen Feng bersama ajudannya sudah tiba. Tapi pengawas penambangan ini sangat nyolot kalau dia sedang berhadapan langsung dari pengawas sekte dalam. Salah satu ajudan Chen Feng memberikan tanda pengenal giok utusan sekte dalam, sehingga pengawas ini ketakutan dan bersikap baik. Akan tetapi Chen Feng ingin bertemu dengan para pekerja penambangan. Jelas pengawas penambangan ini kesal dan dia dibawa pergi oleh ajudan Chen Feng. Lalu Chen Feng menghampiri salah satu pekerja dan menunjukkan kunci ikatan rambut Shen Yanbing. Awalnya pekerja ini agak bungkam karena tidak mau memberikan informasi apa-apa. Akan tetapi setelah menunjukkan pemberian ikatan Shen Yanbing, dia membuka suaranya. Karena itu adalah pemberian dari pekerja ini saat ayah Shen Yanbing dan dirinya mengumpulkan uang demi membeli ikatan rambut untuk Shen Yanbing. Chen Feng mengulik informasi dari pekerja tersebut tentang gulungan yang diberikan oleh tetua Guyun. Dikatakan 1 tahun yang lalu, tetua Hancong datang menyelidiki tambang dan gulungan yang di tangan Chen Feng adalah penemuan dari Lao Shen, ayahnya Shen Yanbing. Makanya tetua Han datang untuk menyelidiki kasus tewasnya ayah Shen Yanbing yang sudah kita bahas di part sebelumnya. Dikatakan 10 tahun yang lalu keluarga Su membawa biji-biji roh yang dikumpulkan dari sekte. Akan tetapi berbelok arah dari peraturan sekte, yang dimana biji-biji roh tersebut dijual belikan tanpa sepengetahuan sekte. Hanya karena masalah semua ini, ayah Shen Yanbing dan ibu Shen Yanbing dibawa pergi oleh keluarga Su, dan pulang-pulang hanya tinggal nama saja. Tidak lama rahasia kebusukan keluarga Su sudah dicatat oleh ajudan Chen Feng. Tetua Su datang dengan aura yang kejam, ingin membunuh para pengawas. Namun ditepis oleh mereka. Jika tetua Su berani membunuh atau melukai mereka, konsekuensinya berurusan dengan ketua sekte dalam dan Master Su. Jelas di posisi tetua Su bungkam mendengar nama mereka. Chen Feng yang menegakkan keadilan berjalan ke arahnya sembari mengucapkan untuk melapor terlebih dahulu kepada ketua Zhou Bufan. Ketua Zhou Bufan yang membaca informasi semuanya jelas sangat marah kepada tetua Su. Berani-beraninya mempermainkan peraturan sekte. Sebagai pemimpin, Zhou Bufan mengambil tindakan untuk menutup penambangan dan mengirim seseorang untuk menyelidiki kasus keluarga Su. Tidak lama ketua Zhou Bufan pergi, salah satu ajudan Chen Feng memberikan kabar undangan untuk Chen Feng dari seseorang yang bernama Xie Dongshan. Undangan tersebut berisi ajakan untuk masuk ke dalam segelintir orang untuk misi yang menguntungkan. Setiwanya Chen Feng di tempat yang sudah ditentukan, kita ganti posisi dulu kepada perkumpulan dari keluarga-keluarga besar yang jelas orang kultivator hebat semuanya. Dikatakan keluarga Bai sudah kalah telak melawan lembah tengkorak. Di sini kita juga diperkenalkan oleh Yang Sui Feng dan nona cantik Xie Shuying. Chen Feng yang sudah menghampiri mereka dihalang oleh praktisi lain yang mengenal Chen Feng kalau dia adalah murid jenius dan mengajaknya untuk ikut ke dalam kelompoknya untuk berburu harta karun. Dikatakan tanah terlarang keluarga Bai mengeluarkan cahaya dengan konon rumornya itu adalah misteri harta karun yang tersembunyi selama ratusan tahun. Akan tetapi jika Chen Feng ikut masuk ke kelompoknya dikenakan biaya tarif 100 batu roh. Salah satu kelompok lain melantangkan suaranya
dengan nominal 5.000 batu roh. Dengan terpaksa Chen Feng menyetujui asal bisa mengalahkan Chen Feng terlebih dahulu. 老大，被看扁了！你们能碰到我一下，就给你们1万块零食。 Ada dari mereka yang mengenal Chen Feng yaitu pamannya Sun Hua, tapi Chen Feng menepisnya dengan nama lain yaitu Feng Chen. Lalu Yang Sui Feng mengajak Chen Feng untuk bergabung ke dalam timnya, dan hasil perburuan yang sudah didapatkan akan dipukul sama rata. Bukan hanya itu saja, Chen Feng juga bisa mendapatkan 1000 batu roh di setiap kelompok yang ikut dengan Yang Sui Feng. Jelas Chen Feng tidak pikir panjang dan menyetujuinya. Akan tetapi Nona Xiu Sujing menyuruh Chen Feng untuk pergi karena keluarga Bai sedang keadaan di situasi yang mengerikan. Takutnya perjalanan ini bukan hanya berburu harta karun, tapi antara hidup dan mati. Yang Sui Feng mendengarnya menyuruh Xiu Sujing untuk diam saja dan tidak usah ikut campur tentang hal semua ini. Lalu mereka semua beserta Chen Feng pergi menuju ke tanah terlarang keluarga Bai. Di posisi rumah keluarga Bai sudah ramai para penjaga dan patriark keluarga Bai yang dihampiri anaknya. Kalau di luar sana sudah ada pasukan Yang Sui Feng ingin mengambil alih tanah terlarang keluarga Bai. Patriark tidak terima atas kelancangan Yang Sui Feng ingin menerobos keluarga Bai, membawa pasukan yang begitu banyak. Di posisi Yang Sui Feng beralasan kalau keluarga Bai sudah tidak menghargai keluarga Yang. Tapi di posisi Chen Feng dia berpendapat lain. Kalau Yang Sui Feng bersiasat menggunakan harta roh untuk memicu konflik, mengajak semua keluarga-keluarga lain hanya untuk dijadikan bidak catur. Di kubu Patriark Bai dia sudah tidak mau sama sekali memberikan token giok tanah terlarang kepada Yang Sui Feng. Sehingga dari kubu mereka semua menjadi tawuran. 有把我杨家放在眼里，也不能私吞灵宝，交出令牌，交出令牌！哦，他这是想借我们的手印。小心！Saat Patriark sudah berhasil mengalahkan mereka, salah satu bawahan Yang Sui Feng ingin menyerang anak Patriark yang sedang berkelahi dengan anggota Yang Sui Feng. Patriark yang melihatnya segera ingin menyusul tapi ditahan oleh si kembar brother. 炎刃，滚开！烈风掌！ Hingga di mana keadaan Patriark dan anaknya sudah terdesak memutuskan untuk pergi ke tanah larang miliknya demi menjauhi kelompok Yang Sui Feng. Namun kita diperlihatkan oleh salah satu ajudan Patriark. Saat di mana Yang Sui Feng dan kelompoknya mengejar Patriark, anak Patriark Hong Xuan menggunakan arai pelindung untuk memperlambat mereka supaya gerbang tanah terlarang dibuka dengan leluasa. Akan tetapi saat kelompok Yang Sui Feng sedang menahan serangan dari Hong Xuan, ada salah satu keluarga yang mengintimidasi Chen Feng kalau dia sama sekali tidak berbuat apa-apa. Di sisi Patriark yang sudah berhasil membuka pintu gerbang tanah terlarang milik keluarganya, tapi sayang saat ingin ditutup kembali, dia dikhianati oleh ajudannya sendiri, menusuk Patriark hingga sekarat. Secara bersamaan, Yang Sui Feng datang bersama kelompoknya. Ternyata ajudan Patriark ini sudah bersekongkol dengan Yang Sui Feng. Tragis sekali nasib Patriark, dibuat tidak sadarkan diri. Semasuknya mereka, ada salah satu keluarga yang berpartisipasi untuk mengajak duluan ke dalam agar memastikan kalau perjalanan mereka aman. Akan tetapi dia tersambar keras dari penghalang penjaga tanah lapah tersebut. Hingga pada akhirnya orang yang sebelumnya marah kepada Chen Feng dan tidak berbuat apa-apa mengadu kepada Yang Sui Feng. Takutnya dia adalah mata-mata dari keluarga Bai. Jelas di posisi Yang Sui Feng dengan lantang untuk memastikan dia bukan mata-mata dari keluarga Bai
tergantung pilihan Chen Feng. Nah, inilah part 14 yang diakhiri oleh para sekutu yang Xue Feng memasuki tanah terlarang milik keluarga Bai dan menjadikan Chen Feng sebagai bidak percobaan mereka untuk mengambil harta karun tersembunyi. Oke lah kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton filmnya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. Dan jika kalian suka dengan channel ini, ya langsung aja di subscribe. Saya Aura Film mau cabut dulu. Assalamualaikum.